Stres Pak, stres. Ya. Boleh Pak ya? Stres dia itu. Oh, jadi agak pusing. Pagi-pagi makan bakwan, malamnya makan pepaya. Iya. Dulu dia memang menawan, ternyata isinya penuh tipu daya. Saya kecewa Pak. Contoh Pak, dulu ketika pacaran kalau saya datang Pak, minimal dia pakai baju yang rapi, menawan, wangi, harum. Pas saya menikah Pak, dia cuma pakai dasteran doang Pak. Seadanya. Saya pernah pulang sampai rumah, Assalamualaikum Ma, Waalaikumsalam Papa, silakan langsung. Sangkan saya dia Pak, main tarik-tarik aja ke dalam kamar Pak saya, murim saya kan Pak. Iya. Ternyata pakai daster dok, pembantu Pak, saya bawa. Jadi akhirnya dulu merawat tubuh, menjaga tubuh, sekarang kadang belum mandi pulang, pakai dasteran doang. Betul. Dulu berdandan, wangi, menyambut suami kadang-kadang pulang. lupa ya. Iya Pak, mana yang pembantu, mana yang asisten rumah tangga, mana yang bini, saru Pak. Akhirnya saya cari di luar Pak. Itu jangan lihat saya sebagai akibatnya, sebabnya juga lihat gitu Jadi Pak. Anda melakukan selingkuh karena Anda tidak puas dalam Pak. berhubungan. Salah satunya Pak. Iya. Kemudian Pak, yang saya sesalkan wanita nih Pak, biasa Pak. Iya. Cerewet, banyak ngatur Pak. Coba Pak, awal-awal sih iya, kamu kan imam saya Mas. Ketika nikah ijab kabul, saya kan gitu, saya nikahkan gitu kan. Saya akan ikut kok. Kamu imamku, kamu jalan ke surgaku. Pas sudah nikah mah Pak, saya enak-enak dia aja ngelawan, ngebantah, ngejawab melulu Pak. Kalau yang ini mah betulan Pak curhatnya Pak. Coba cowok-cowok kalau yang pernah ngerasa boleh tepuk tangan buat saya. Oh Pak. Jadi pantesan saya waktu nikah juga 2 kali diulang Pak depan. Saya nikah kan di KUD Pak. Jadi kan saya 2 kali. Woi, KUA. Nikah di KUD sih. Kawin sama pupuk loh. Kemudian Pak, setelah nikah juga Pak nih, tiap hari masaknya cuma air doang sama mie Pak. Mie instan gitu. Iya, pas saya bilang, kamu nggak coba belajar sayang, masak apa kayak saya. Tapi beli. kamu ngasih ini enggak apa? Nafkah. Uang? Enggak. Hah? Enggak. Oh iyalah. Kamunya nggak ngasih apa-apa gimana sih? Yang ngasih Pak, pas saya ngasih, nih sampai buku masak saya beliin Pak. Dapur, kitchen set saya perbaharui, maksudnya biar dia betah di rumah gitu Pak. Belajar masak, wanita kan gitu kan. Jadi kita nggak ngomong doang, tapi kita supply. Terus, Kak, interupsi, maaf, ini mungkin karena ngasih uangnya juga kurang. Jadi waktu itu disuruh masak, istrinya marah-marah. Masak air katanya. Gitu-gitu. Biar matang. Mungkin juga suaminya harus kasih duit yang banyak dong. Itu kan teman Anda, hobi kumis, bukan saya. Ya, tapi harus. Enggak, ini Anda tuh menikah dengan si Sapri. Masak air. Itu Pak, udah cuman masak air doang Pak. Pakai angus lagi Pak, gosong Pak. Pakai nanya, Mas masak air, ini bumbunya apa? Kamu tuh nggak tahu ya? Belajar masak pakai waktu muda, jangan udah tua gitu. Jadi Mas ngarepin aku nikah sama Mas, cuman bisa aku masak. Halo, kawin aja lu sama pembantu. Coba jawaban perempuan begitu, gue bukan pembantu lo ya. Semenjak itu saya, pikiran ada wanita yang lain gitu Pak. Kemudian Pak, akhirnya Anda ketemu dengan wanita yang bisa mengisi atau menggantikan posisi istri Anda. Ada Pak, ketemu Pak. Iya Pak. Akhirnya saya juga bilang, oh ya udahlah nggak ada salahnya saya cari cewek 2 atau 3 lah. Karena kan saya pernah pulang Jumatan gitu Pak. Saya dengar Pak dulu Pak, dia bilang siapa yang kamu hormati di dunia ini? Pertama, ibu. Kedua, siapa yang kamu hormati? Ibu. Ibu. Berarti kan saya mesti, istri saya kan lu cuma 1 Pak. Dipanggil sama anak saya ibu. Akhirnya saya berinisiatif mencari 2 lagi Pak, biar 3. Interupsi itu adalah penilaian yang keliru Kang. Iya, gara-gara dia anak saya sholat Jumat juga bilang begitu. Bunda katanya Mr. X harus punya 3 ibu. Kenapa? Tadi aku dengar khotbah katanya yang harus dihormati yang pertama ibu, yang kedua ibu, yang ketiga ibu. Aku lagi masak terong Kang. Aku bilangin sama Om X katanya. Ini terong ada berapa? 1. Kalau terong ini bisa dinikmati oleh 3 orang, terong ini berarti harus potong bagi 3. Nah, lu mau gua potong? Jangan. Bukankah kita semua pernah ngerasain hal yang sama? Berebutan, cari yang gede, kita pikir itu rendang, ternyata pas kita buka itu lengkoas yang ketutup bumbu. Saya terlalu ekspektasi saya berlebih Pak. Expect too much kali Pak ya. Iya mungkin, tapi Pas ini nikah, juga ada beberapa laporan dari istri Anda. Anda ini melakukan kekeraan dalam rumah tangga. Jadi Anda suka naik-naik katanya. Terus gitu-gitu. Ini yang tidak disukai karena istri Anda diomongin oleh tetangga. Itu tuh suaminya suka melakukan kekeraan dalam rumah tangga. Jadi naik-naik ke lemari. Astagfirullahaladzim. Itu mungkin yang gak disukai, malu istri Anda. Pokoknya artinya tidak sesuai harapan kaum pria yang mana mestinya yang selayaknya. Gitu aja Pak. Itu menyebabkan saya, tolong wanita juga jangan melihat saya, selingkuh. Lihat dong ada penyebabnya apa.
Jadi begitu Pak, ini tolong dipahami kenapa saya melakukan hal itu. Saya mau tanya sama Ronald coba. Ronald setujukah dengan pendapatnya dari Mr. X ini? Oke, kalau tadi Mr. X dari Anang Hermansah. Ya, anak lanang, hebat, ramah, dan agak basah Pak. Kalau saya, Ikatan Ilmuwan, Fantang laki-laki selingkuh. Wah, dari Iwan Fals. Oh. Ya, kalau saya nggak suka dengan perselingkuhan. Ya, tidak ada yang membenarkan sebetulnya laki-laki atau perempuan selingkuh. Ini dua-duanya ya, jangan hanya melihat ke laki-lakinya saja gitu kan. Dan ternyata setelah saya penggemar Iwan Fals, saya anak OI. Oh, OI, ya. OI ya. Setelah saya perhatikan lirik-liriknya Iwan Fals, ternyata banyak lagu-lagu yang bisa menjelaskan kenapa laki-laki melakukan selingkuh. Sebetulnya laki-laki itu lebih ke reaksi. Biasanya aksi yang dilakukan duluan oleh si istri. Gitu. Misalnya, iya. Misalnya nih ya, kenapa suami berselingkuh? Mungkin yang pertama adalah banyak hal yang tidak dapat ditemui di istrinya. Misalnya, si suami dulu pengen menikah dengan seorang istri yang hidungnya mancung, dapatnya yang mancungnya ke dalam. Jangan nyindir gua lu. Saya nggak menyindir Anda. Tapi aku ngerasa. Anda sensitif sekali sih. Iya, ya? Emang hidung gua kecil ya? Enggak, Vega. Lagi hidung gue ini nggak kecil atau besar nggak ngaruh ke aku, napas melalui pori-pori. Iya. Atau mungkin dulu si suami menikah. Pak. Ya. Om Ronald. Ya. Bernapas dengan pori-pori. Iya. Iya dia. Bukan dari hidung. Bukan dari hidung, karena itu juga bukan hidung, itu kutil Pak. Kang Denny, kalau ngomong mah suka tepat. Jadi makanya sampai hari ini Vega itu bukan melahirkan. Iya. Tapi berfotosintesa. Jadi yang pertama, alasan kenapa suami selingkuh mungkin ada hal-hal yang tidak ditemui di istrinya. Misalnya, dia pengen mencari istri yang matanya indah seperti bola pingpong. Mata indah bola pingpong, pastikah kau kosong. Dia nyari tuh. Bolehkah aku membelai hidungmu yang aduhai. Kalau misalnya suaminya punya kecenderungan senang sama perempuan yang matanya indah seperti bola pingpong, jangan mau kalah. Bikinlah bola basket yang lebih gede misalnya. Mata indah bola basket. Iya. Si bola pingpong pasti akan terlupakan. Ya, Vega? Supaya suaminya tanya, suaminya senang yang hidungnya mungil, yang sederhana atau yang Dia mah apa aja, orang pesek ada artinya kok. Apa? Pesek, perempuan. Jelek juga ya? Gak ada yang bagus. Jelek lagi dong. Yang kedua, saya setuju sama Riko. Suami itu kan pengennya dianggap sebagai kepala keluarga yang ingin dipuji. Laki-laki itu butuh pengakuan. Laki-laki itu butuh dipuji. Betul. Ya, kalau misalnya ke rumah, meskipun dia lepek badannya, capek pulang kerja, bau knalpot Metro Mini, tetaplah dipuji. Harus dandan. Riko, saya setuju. Mr. X, saya setuju. Iya. Jangan hanya datang itu dandan seadanya. Ngasih senyum bagus, tapi harus lebih dari senyum kalau pas suami datang. Lagunya begini. Kalau hanya senyum yang engkau berikan, Westerling pun tersenyum. Oh singgahlah sayang, pesawat tempurku mendarat mulus di dalam sanubariku. Mungkin di luar dia bisa menemukan perempuan yang seperti itu. Di rumah boro-boro dipuji, makan gak disiapin, air gak dipanasin. Pas dia ketemu sama perempuan yang bisa ngasih pujian, biasanya laki-laki langsung tertarik. Percaya sama saya. Perempuan butuh perhatian, laki-laki butuh pengakuan. Iya. Tuh. Kenapa Soraya? Interupsi. Sebenarnya dari tadi kan ngomongin soal keinginan dari laki-laki gitu ya. Dari tadi kepingin perempuan yang matanya seperti bola basket atau bola pingpong. Kesempurnaan yang dia cari. Udah gitu tadi juga pengakuan gitu. Pengennya dihargai. Sebenarnya sudah komunikasi belum sebelumnya? Nah. Sudah berbicara belum satu sama lain? Harusnya berbicara. Gitu, cuman ini kita berbicara mengenai masalah ego. Kalau menurut saya, laki-laki setelah menikah, di tahun kedua atau tahun ketiga akan muncul ego. Iya. Ada nggak sih perempuan yang suka sama saya selain istri saya? Hati-hati loh. Jangan-jangan
Suami-suami Anda begitu? Enggak. Ego. Saya gitu. Ya. Gimana sih? Semua sama laki-laki di sini. Ya. Atau alasan berikutnya kenapa seorang suami selingkuh adalah justru itu adalah sikap reaktif dari istrinya yang tidak bisa move on dari mantannya. Wah. Karena istrinya udah nikah tapi masih nggak bisa lupa dari si mantan, ya udah balas dendam si suaminya. Gua juga bisa kayak lu, kayak lagu ini. Apa yang tersembunyi di balik manis pura-pura tuh. Apa yang tersembunyi di balik benih buah mata. Jadi si istrinya itu memang ke suami kayak sayang, tapi si suami tahu kalau dia nggak pernah bisa lupa dari mantannya. Jadi gitu, lebih ke balas dendam. Oh, lu nggak bisa lupa dari mantan lu, oke? Gue juga bisa cari yang lain. Ego laki-laki di situ. Sehingga nanti ketika si perempuan sedang bingung, si perempuan itu akan merasa begini. Saat engkau tiba di simpang jalan, kau bimbang tentukan arah tujuan. Si ceweknya antar bingung, harus milih si mantan atau si suami. Jelas-jelas pilih si suami, udah nikah mantan masa lalu, jangan dipikirin lagi. Ya. Yang keempat, jangan sampai membuat gara-gara si laki-laki merasa tersisihkan karena si perempuan lebih milih si mantan, dia merasa aku bukan pilihan. Aku bukan pilihan. Kita mungkin menerimamu bila ternyata kau mendua, membuatku terluka. Tinggalkan saja diriku yang tak mungkin menunggu. Jangan pernah memilih, aku bukan pilihan. Sedih tahu digituin. Sebut nama 3 kali. Bento. Ya. Yang terakhir, kenapa saya tidak Apaan? Apa itu, Pak? Iya. Nyambungnya di mana? Nggak ada nyambung. Yang penting Iwan Fals, oke? Ya. Yang penting Iwan Fals. Yang terakhir, mau laki-laki, mau perempuan, kalau selingkuh, apapun alasannya, itu salah. Dan ketika selingkuh terjadi, hanya ada satu yang akan terjadi. Penyesalan. Rasa sesal di dasar hati, diam tak mau pergi. Haruskah aku lari dari kenyataan ini? Pernah ku mencoba untuk sembunyi, namun senyummu tetap mengikuti. Kalau nggak nyampe jinjit aja Nal. Omar Bakri. Pegawai negeri. Udah pensiun pindah. Umar Bakri, pembuat roti. Pak Umar Bakri. Bakery itu Kang, Oh, bakery. Aduh, saya Bakri bukan bakery. Saya ke belakang dulu ya, pengen bakery. Saya mau tanya dari tadi kan laki-laki yang banyak bicara. Menurut wanitanya gimana? Iya. Apakah terlihat tabir gelap? Enggak, aku nggak nyanyi. Oh enggak ya? Yang kini hinggap. Kalau saya sebelumnya terima kasih diberikan kesempatan kebetulan. Dari mana Vega ini? Saya kebetulan dari Emansipasi Laki-Laki dan Perempuan Indonesia supaya tidak berselisih. Disingkat apa? LP Sukesi. Ya. Menurut Anda? LP Sukesi ada lagi singkatannya. Oh, ada lagi? Ada. Apa? Umi. Oh, itu bukan singkat ya? panggilan itu. Ya aku nggak kurang setuju. Kenapa akhirnya Mr. X ini sampai detik ini belum punya pacar? Nah. Sering saya bilang sekali sama dia. Kenapa sampai sekarang dia belum punya cewek? Iya. Positive thinking aja. Mungkin Nah. pacar lu cowok. Mungkin jodoh lo nanti cowok. Jadi kenapa nggak dicari di antara cowok gitu ya? Maksudnya gitu. Kalau menurut aku sih Kang, Pikir aduh, dia lekong apa? emang dia apa? Dia laki-laki sejati, cuman belum waktunya. Sama aja Pak. Iya enggak, ya gitulah pokoknya. Dia pasti akan mendapatkan jodohnya seorang wanita. Wanita. Ya, kalau yang dibilang juga siapa Bang Ronald Jamil, dia kan selalu bilang tentang fisik. Iya.
Jangan sekali-sekali para laki-laki semua yang ada di sini tertipu oleh fisik. Iya. Bukankah kita semua pernah ngerasain hal yang sama? Berebutan, nyari yang gede, kita pikir itu rendang, ternyata pas kita buka itu lengkoas yang ketutup bumbu. Itulah kalau kita hanya melihat orang dari sisi fisiknya. Saya setuju itu. Ya kan? Saya setuju. Jangan hanya melihat dari segi fisik. Jadi kalau fisik itu kan nantinya bisa berubah, ya kan? Tua itu pasti. Betul, tua itu pasti. Iya, betul. Ya kan? Jadi lebih baik yang nyaman. Jadi ketika kita melihat hanya dari fisik saja, itu semuanya itu adalah fana, ya. Fana. Karena itu semua juga kita akan jadi tua, sama kita juga akan jadi tua. Iya. Itu fanu, Pak. Kayak itu kadas fanu. Kadas, ya. Jadi kalau mencintai seseorang itu seperti rambutnya Kak Seto. Tepat. Apa? Tepat, saya setuju sekali. Ya itu stabil ya rambutnya ya. Rambutnya Kak Seto gimana? Kak, rambutnya Kak Seto gimana sih? Tadi udah bilang tepat. Iya tepat. Rambutnya Kak Seto. Iya. Dari dulu sampai sekarang nggak pernah berubah, Kak. Iya, itu. Ya kan? Karena enak Kak Seto tuh kalau mau kemana-mana tinggal nemplokin, plok gitu. Kayak helm. Itu asli loh. Iya, Tapi asli. mohon maaf ini Bu Vega. Saya kurang suka dengan menyamakan cinta seperti rambutnya Kak Seto. Kenapa? Ada yang lebih lama dari itu dan tidak berubah sampai hari ini. Apa? Kulitnya Titik Puspa. Hah? Kulit Titik Puspa? Iya. Tapi Nal, kalau wali boy bagaimanapun juga, ungkapan dia itu betul. Rambutnya Kak Seto itu sangat luar biasa. Nggak rubah-rubah loh. Sampai, mohon maaf ya, nggak ada ketombe dan kutunya. Karena apa? Bosen. Nggak berubah-ubah. Kutu aja pindah. Ya, kutu aja pindah. Interupsi Pak Dedi. Seto, aku nggak ikut ya Kak Seto. Tapi ada satu lagi yang tidak berubah dari dulu. Haji Komar. itu nggak pernah berubah. Selalu menonjolkan diri di antara bagian-bagian wajah yang lain. Betul-betul beliau ini adalah BBM. Memble. Kalau dulunya. Iya, tuh. Beliau mah tahu aja. Nanti kita lihat lagi curahan seorang wanita yang menanggapi hal mengenai seorang suami. Setelah yang satu ini. Jangan tuntutan aja, tuntunannya juga harus jelas kan jadi imam soalnya. Enak ya Pak ya ngelihatnya juga ya Pak ya. Kenapa geser? Bapak ngegeser-geser terus. Kayaknya enak melihatnya ya. Biasanya tak pakai minyak wangi, biasanya tak suka begitu. Saya cemburu, saya curiga, takutnya ada main di sana. Solalilali, ola ola la, solalilali, ola ola la. Kembali lagi di LK mengatasi masalah tanpa Solusi. Kita lanjutkan kembali ya. Sebenarnya narasumber kalau misalnya ini Anda udah boleh dibuka, Anda udah ketebak kok. Tadi udah. Boleh Pak ya? Ya. Yang, Bagusan pakai topeng aja lah, Kang. tapi ya juga ya wajah Anda polusi ya muka. Balik lagi. Jadi pada prinsipnya Anda tidak setuju kan? Gak setuju banget lah, Kang, gitu. Gak Buat aku, usah digitu-gitu. kan aku ini dangdut. Tadi pakai triding yang musik itu doang tuh kan ada di. Aku sambil nyanyi lagi. Berdebar hati berdebar, laki-laki yang pandai berdusta. Pak siapa sih ini Pak? Lempar-lempar mic Pak. Nah itu dia Kang, jadi aku sih sendiri sebetulnya sebagai istri tuh ngerasa aduh laki-laki ini Berarti alasan yang dibuat oleh laki-laki itu adalah dibuat-buat. berarti ya? dibuat-buat lah, makanya mencintai seseorang itu harus kuat, harus matang dari awal. Aku pernah menyaksikan temanku sendiri yang pernikahannya ini udah 35 tahun jalan. Nah, ya ini kenyataannya kalau kebanyakan laki-laki nih, 1 tahun pertama nih ya, pernikahan pertama di handphonenya si istrinya itu dikasih nama my wife.
Tahun kedua dikasih namanya home. Di tahun yang ke-15 dikasih namanya nanti kantor pusat. Iya. Di tahun lagi ke-20 dikasih nama propos. Di usia pernikahan ke-25 dikasih nama Mabes Polri. Di usia pernikahan 30 dikasih nama Wong Number. Wong Edan. Baru nanti di usia ke-35 tahun pernikahan dikasih nama Mak Lampir. Kejam ya laki-laki ya. Kejam kan? Kalau laki-laki mohon gitu. maaf. Itu kamu cerita siapa? Ini dia nggak butuh bertahun-tahun untuk Mak Lampir itu. Dia baru 5 tahun aja udah ditulis Mak Lampir. Baru 5 tahun udah Mak Lampir. Jadi gitu Kang. Ya, makanya juga sebetulnya sebagai seorang istri yang baik itu harus bisa masak juga. Ya. Kalau tadi kan dia komplain karena nggak pernah dimasakin oleh suaminya. Saya sih setuju kalau itu. Makanya wanita yang sejati itu adalah wanita yang bisa masak. Sebutannya itu adalah true wife. Kalau wanita atau istri yang hanya bisa ngangetin makanan, bisa aja kita sebut microwave. Benar. Iya kan? Iya, betul. Seorang wanita itu memang harus pintar bermasak. Iya. Ya, masak apapun gitu. Ya, Pak Haji Komar? Saya mau tanya, Ya. di tahun ini Mbak Vega disebut apa di handphone suaminya? Kemarin sih aku lihat Arca Hanoman. Ya. Katanya itu panggilan sayang buat aku, Pak Haji Komar. Oh iya. Tapi belum disebut Mak Lampir itu. Belum. Belum lah, karena aku baru mau. Sayang ya. Kenapa tuh? Ya sayang sekali suaminya kok telat kasih namanya. Kok kayak gitu sih Pak Haji? Kan orang tuh kalau ngelihat istri sejati, istri yang dicari-cari oleh laki-laki, semua tuh ada di aku. Iya. Kurang apa lagi? Istri solehah. Purna, iya. Istri solehah. Kurang apa lagi? Kurang apa Cuma lagi? kurang mancung sedikit. Itu doang. Nah makanya juga menurut aku sih ya Kang Denny nih, ini sebagai pasangan, janganlah kadang-kadang suka bilang aku mencintaimu sebesar dunia setinggi langit. Jangan. Kalau menurut aku langit itu bisa runtuh. Jangan mencintai pasangan kita setinggi langit karena langit bisa runtuh. Betul. Dan jangan mencintai juga pasangan kita sedalam lautan karena lautan bisa surut. Juga jangan mencintai pasangan kita sedunia karena dunia bisa hancur. Jadi cukup cintailah pasangan kita seujung kuku. Walaupun kecil, walaupun sering dipotong, dia akan tetap tumbuh. Tumbuh terus. Iya, Kang Denny. Ya. Mau ngomong menanggapi dari pernyataannya Mbak Vega tadi. Saya setuju banget untuk tidak mendukung. Enak ya, sejuk ya kalau dia ngomong tuh ya. Cantik gambarnya. Enggak, beda banget gitu dari kamu gitu tiba-tiba ke dia tuh kayaknya sejuk gitu. Aku emang kenapa Kak? Aku salah AC-nya soalnya. Bila surga dan neraka. Coba saya dengar dari Soraya dulu ya. Ya, saya dari Wali Band. Oh, Wali Band itu apa itu? Wanita alim, baik dan beremansipasi. Wali Band. Wali Band. Ya tadi kan seperti yang Mbak Vega ngomong gitu ya mengenai tidak setuju adanya perselingkuhan karena banyak tuntutan gitu ya dari para pria, ingin istrinya tetap cantik selalu, bisa masak, bisa segalanya. Sebenarnya yang jadi pertanyaannya juga, banyaknya tuntutan itu apakah sudah ada tuntunan dari sang suami? Itu penting. Nah, itu yang jadi pertanyaan saya. Jawabannya siapa yang mau jawab? Ya, ini coba dipertanyakan kepada laki-laki sebenarnya. Apakah memang laki-laki sudah menuntun wanita itu menjadi baik? Kalau misalnya setelah Anda menuntun, baru Anda boleh menuntut. Betul sekali. Jadi jangan tuntutan aja, tuntunannya juga harus jelas. Kan jadi imam soalnya. Enak ya Pak ya, ngeliatnya juga ya Pak ya. Kenapa geser? Bapak ngegeser-geser terus, kayaknya enak lihatnya ya. Coba assalamualaikum dulu Pak Haji. Assalamualaikum. Coba saya mau tanya dulu nih sama laki-laki nih, dulu ke Anda nih. Apakah Anda sudah melakukan yang namanya tuntunan? Anda sudah mengajarkan dengan baik? Anda sudah menjadi contoh yang baik atau belum katanya? Kalau menurut saya pribadi sih Pak, ini bukan dengan keegoan Pak, sudah. Kalau kecuali hal-hal yang dilarang, misalnya, Mama ngapain sih kamu sholat? Yuk, mendingan ikut Papa belanja, itu boleh. Jangan kata dibantah, dilawan saya siap Pak, kayak gitu. Tapi Mama, yuk sholat dulu, sabar-sabar. Tadi dulu Pak, sinetronnya bentar lagi mau habis. Kayak begitu sudah menuntun kemudian menjawab, salah nggak akhirnya? Oh oke, pendem dalam hati sekali kasusnya. Belum hal yang lain yang beragam. Kayak gitu kan sudah menuntun Pak. Bahkan kadang-kadang kalau dia salah Pak. Ya betul, kalau itu berarti Anda sudah berhak karena Anda sudah membawa ke jalan yang benar Pak. Iya. Nih cuma sekarang saya ingin tahu ciri-ciri seorang lelaki yang selingkuh. Ini juga orang berpengalaman beliau ini.
Saya banyak juga mendengar dari kata-kata yang bijak, misalnya pengalaman hidup. Beliau inilah yang luar biasa. Silakan, Pak Jarwo, tepuk tangan dulu dong untuk Pak Jarwo. Mukanya aja nggak bijak, Pak. Nggak boleh ngelihat dari casing. Jangan, nggak boleh. Ketika kita baru melihat fiturnya ternyata banyak, Anda menyesal. Oh, ternyata nggak boleh ngelihat dari casingnya. Pak, mohon ini maaf. casingnya buruk, fitur buruk ini. Silakan Pak Jarwo. Saya dari mana dulu Pak? Dari mana dulu dong? Oh iya, Pak ya. Saya mewakili suami elit tidak hancur, baik jadi andalan. Disingkat jadi apa Pak? Setia band. Oh, Setia band. Iya. Oke. Saya bukan merendahkan kaum wanita, karena saya sangat hormat kepada kaum wanita. Betul. Saya sudah menjalani pernikahan dengan istri saya 22 tahun, Pak Denny. 22 tahun. Tuh. 10 tahun lagi menyamai rekor kekuasaan Pak Harto. 32 tahun. 32 tahun. Hebat ya Pak, istrinya betah ya Pak ya? Ya jelas, emang istri lo. Kita itu sebagai laki-laki harus tahu bagaimana menyayangi istri, memanjakan istri, begitu. Saya mau mewakili. Iya, Manda. Galak amat. Ikut campur aja nih anak nih. Mau mewakili perasaannya. Tidak perlu. Saya delegasikan ke dia. Sit up, sit up, sit up, sit up, sit up. Sit up, sit down. Sit up, pas capek dong nanti. Sit up, sit down. Silakan, Pak Jarwo. Nah, bagaimana saya bisa mempertahankan hubungan suami istri saya yang begitu lama? Karena saya dan istri selalu mengingat bagaimana kita waktu pacaran selalu mesra, selalu akrab. Ada sebuah lagu yang mengingatkan kita berdua. Ini sebuah lagu dari Iwan Fals. Itu bagaimana kita pertama kali berjumpa di tanggal 22 Januari. Oh. Coba musik. 22 Januari kita berjanji, coba saling mengerti apa di dalam hati. 22 Januari tidak sendiri, aku berteman iblis yang baik hati. Apa yang tersembunyi? Salah, Kang. Di balik. Bukan itu nyambungnya. Oh, bukan. Nyambungnya itu bento, Ya. bento. Oh, gitu. Dinyanyiin Pak Jarwo, dinyanyiin biar jelas. Jadi, Bento. aduh, nih orang. Ada lagunya Iwan Fals. Si Bento nggak ada waktu itu. Nah, setiap kita melakukan pertengkaran, Ingat itu. ingat dengan lagu itu, kita setel lagu itu langsung gitu runtuh, bener-bener emosi. Oh, yang judulnya Bento tadi ya? Enggak, 22 Januari. 22 Januari. Bento tambah ribut kita. Pak. Main bongkar aja. Pak Jarwo, itu ingat karena tanggalnya bertepatan itu. 22 Januari. Interupsi Kang Denny, Pak Ya. Jarwo. Kebetulan saya juga kenal dengan istrinya Pak Jarwo. Iya. Mereka adalah pasangan yang memang harus kita teladani, saling mencintai. Cuman saya pernah ngobrol dengan istrinya Pak Jarwo, ya dengan Bu Jarwo, saya tanya, lagu kenangan dengan Pak Jarwo apa? Lagunya Iwan Fals. Betul. Lagu yang mana? Yang Sugali katanya. Sugali itu yang mana? Lihat Sugali menari di lokasi WTS Kelasteri. Katanya gitu. Asik joget. Anda kira saya hidung belang apa? Hidung belang, B-nya apa? B-nya? Pak, ini orang galak banget sih, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak Jarwo. Jadi itu yang membuat Iya. Itu yang membuat Pak Jarwo menjadi harmonis dengan keluarganya. Betul. 22 Januari. Iya. Iya. Pertemuan
Pak Jarwo dengan istrinya waktu pacaran. Itu di ujung tol Pondok Gede. Ujung aspal Pondok Gede. Ntar bibirnya saya jebret nih. Dia berhasil membaca diary saya, Pak. Diam. Kenapa sih Pak Jarwo galak banget? 22 Januari pertemuan Pak Jarwo dengan istrinya waktu pacaran. Itu di ujung tol Pondok Gede. Ujung aspal Pondok Gede. Ntar bibirnya saya jebret nih. Lo kan dia cuma menegaskan aja Pak Jarwo. Bagaimana waktu itu saat saya mau berangkat kuliah? Iya. Kamu bertetanggaan dengan istri. Pak Jarwo kuliah? Iya. Norak benar orang nggak kuliah lu. Dia kebetulan dari tetangga saya waktu itu. Tetangganya namanya siapa? Bento itu ya? Enggak Bento. Nama tetangganya? Nurliana. Oh, satu kampus Pak? Iya enggak, bukan, lain kampus. Oh. Kampus, kaknya apa Pak? Kaknya kampret. Beda kampus Pak ya. Nah kemudian kita bercerita tentang catatan hati. Apa itu catatan hati? Menurut karangan buku yang karangan buku di mana-mana juga menurut karangan. Sebuah buku yang dikarang oleh Empu Gandring. Wah, yang berjudul Love Story. Empu Gandring nggak pernah ngarang buku, Pak. Dia bikin keris. Bikin keris. Sambil bikin keris ngarang buku juga, Pak. Iya. Sisi lain ya. Catatan hati itu adalah tulisan dalam sebuah buku harian yang berisi tumpahan perasaan. Nah, saya kalau misalnya mencurahkan hati saya selalu melewati buku harian, Pak. Diare. Iya, diary. Diare sakit perut ya. Diary. Saya melakukan setiap saya melakukan kegiatan kehidupan ini selalu saya catat di buku-buku harian gitu, Pak. Selama di kampus, Pak ya? Enggak juga, kampus mah konsentrasi untuk kuliah. Oh iya. Tetangganya ikut nggak ke kampus? Enggak juga dong. Ngapain emang dia kuliah di sana? Kali. Yang enggak juga. Nah, satu kampus sama siapa waktu itu? Astagfirullahaladzim. Ya banyak teman saya, masa saya harus sebutin satu persatu? Ya katanya sama istrinya. Beda, bukan lain kelas. Oh. Udah ya. Nah, jika kita lihat dari segi kuantitas, maka sebenarnya lebih banyak istri yang menulis catatan hati dibanding suami ternyata, Pak. Istri lebih banyak mempunyai cerita dibanding suami. Kalau urusan hati, maka istri lebih dominan dibanding suami dalam menyebutkan kata hati. Misalnya, istri lebih memperhatikan penampilannya. Iya, hati. Istri suka cari perhatian. Istri Pak Jarwo. Istri saya dong, masa istri Anda? Pak, interupsi Pak. Tadi Pak Jarwo mengatakan baru ketemu sama istrinya. Pacaran beda fakultas. Iya, beda kampus Pak ya. Tapi belum diceritakan, saya nggak tahu kapan Bapak menikahnya tiba-tiba sudah ada istrinya. Singkat cerita. Kalau saya cerita kan 22 tahun baru selesai. Ini kan 22 tahun, jadi udah cukup lama dianggapnya ini bahwa setelah menjadi suami istri, betul. Ya Pak ya, ternyata Bapak juga masih suka nulis diary. Betul. Tapi banyak istri yang nulis diary itu ya? Ya, ternyata. Karena hati itu ternyata banyak dipergunakan oleh istri. Betul. Salah satunya memperhatikan. Betul. Suka menasehati. Kalau nyebrang, hati-hati. Ya. Wanita seperti itu, Pak, seorang istri. Nah, pernah suatu kali, Pak, terjadi ribut besar di rumah tangga saya dengan istri saya, Pak. Dia berhasil membaca diary saya, Pak. Diam-diam. Kenapa sih Pak Jarwo galak banget? Kalau istri Susana boleh dreng. Pak, itu yang kejadiannya malam-malam itu Pak Jarwo ya? Betul, Pak.
Oh itu sampai kedengaran Pak. Oh. Rapat RW sampai bubar gara-gara itu Pak. Yang nggak ada hubungannya. Karena dengar suaranya, akhirnya kita nongkrong, nobar di depan halamannya Pak Jarwo. Anda tuh saya jadi tetangga ya. Orang ribut ditonton gimana? Oh ya ingat itu Pak, saya betul kita nobar rame-rame tuh Pak. Ada yang pendukungnya Pak Jarwo, pendukung istrinya Jarwo gitu. Ya, lanjut Pak. Suami istri lagi ribut taruhan Pak, Iya. siapa yang menang? Saya menang 1 juta Pak waktu itu Pak. Saya ikut nyawet. Anda taruhan untuk Anda sendiri Iya ya? betul Pak, alhamdulillah menang. Nah, apa yang dibaca sama istri saya di buku diary saya? Hari Senin, catatannya, kau setia menemaniku. Selasa, jangan posisi tengkurap ya. Mulai curiga Pak istri saya. Iya. Kemudian hari Rabu catatan diary saya, jangan posisi miring ya. Tambah panas Pak. Hari Kamis, jangan posisi ya. Jumat, coba dong posisi yang lain. Sabtu, nah posisi ini baru enak. Alhamdulillah. Sendal jepit kesayanganku bisa aku pakai. Ternyata Salah persepsi. Oh. Istri saya malu Pak, sampai wajahnya merah padam. Kemudian saya nasihati istri saya, Dek, Iya. saya dari mulai pacaran sampai sekarang tetap panggil Dek Pak. Oh, Bukan panggil bento. Bukan. Itu boleh seorang istri curiga kepada suaminya, tapi dilihat dulu sampai akhir ceritanya itu. Iya betul. Saya mau tanya sama Calontong. Saya dari Pusat Sentra Kelompok Peneliti Selingkuh. Disingkat apa tuh? Puser Kempes. Ciri-ciri saya punya data dan fakta perselingkuhan Pak. Faktanya adalah kebanyakan laki-laki itu ketika berselingkuh itu sebenarnya dia masih cinta atau masih suka dengan pasangannya. Iya. Betul kan Riko? Setuju Pak. Yang dikatakan betul. Berarti waktu itu istri Anda begitu? Sebenarnya masih suka dengan Anda? Setuju. Ya setuju lah. Ya setuju aja lah. Ya Pak, setuju Pak. Akhirnya kalau kita jadi acuan menang kalah jadi seperti itu. Laki-laki yang merasa kalah di rumah tangga biasanya dia mencari sesuatu yang dia bisa dianggap menang di luar. Akibatnya apa? Rata-rata orang yang selingkuh itu tidak setia. Ya, setuju. Iya ya benar. Iya ya, baru kepikiran ya. Iya ya, baru kepikiran ya semua ya. Aduh, ternyata kalau selingkuh itu tidak setia ya. Untung saya ngomong. Iya, untung. Akhirnya semua orang tahu loh. Ini jadi, aduh makasih banget Cak. Ya sama-sama. Ya ini semua orang Indonesia jadi pada tahu ya. Iya makasih banget nih. Iya iya. Tugas saya nih Kok Pak sebagai Denny kayaknya nggak terima? Hah? Kok terima Terima saya? kasih kok Saya nggak terima. terima. Penjelasannya kayak nggak ikhlas banget sih. Terima saya justru. Terima, justru kita bersyukur hari ini kita jadi baru akhirnya kita tahu. tahu. Kalau orang yang selingkuh itu Selingkuh itu pasti tidak setia. orang gak setia. Aku aja Untung. tercengang. Untung aku ngomong. Untuk kalau nggak ngomong dia, kita nggak pada nggak tahu loh. Iya, diingetin bagus. Tuh kan? Tadi ngomong apa Pak? Jadi yang orang selingkuh itu adalah orang yang tidak setia, Pak. Baru tahu. Masya Allah. Akhirnya tahu tuh. Tuh kan baru tahu. Saya baru tahu. akhirnya udah terkuak ini. Tiap hari Ini ada. terkuak. Selama ini orang-orang mencari loh. Orang Kenapa selingkuh tuh apa ya? selingkuh? Ternyata karena tidak setia. Tidak Benar. Ini benar banget. Makasih Cak. Makasih banget nih. Waduh, makasih. Iya. Kalau nggak gini nggak tahu. Tapi kita. saya kira nggak perlu Kita awalnya nggak tahu perlu loh. seperti inilah. Untung dikasih tahu ya sama orang ya. Dan yang lebih penting Pak di zaman modern ini pesan saya nih. Komunikasi kan sebenarnya semakin gampang kita lakukan. Harusnya lebih mudah. Harusnya ya? lebih mudah. Jangan kalau ada berselingkuh karena alasan nggak bisa berkomunikasi atau komunikasi buruk. Hello. Iya. Ini tahun 2014. Benar. Iya kalau ngomongnya sebulan yang lalu masih Iya. nggak masalah lah. Loh, kan 2014 juga sebulan lalu. Oh sudah ya? Sudah. Oh masalah berarti. Karena sudah 2014. Iya. Ini tahun 2014. Iya. Hubungan
komunikasi itu sebenarnya nggak ada masalah. Contohlah saya. Kalau saya Pak, untuk menjaga, untuk mengabadikan momen-momen yang spesial ini, saya gunakan yang namanya handphone cerdas, teknologi cerdas kita. Dengan smartphone Andromax G2. Oh. Seperti ini. Lihat, ya kan? Ini patut untuk mengabadikan momen, karena dia dual kamera Pak. Ini 5 megapiksel LED ya udah. Ya. Dan yang depan 1,3 megapiksel. Ini untuk mengabadikan momen-momen kita bersama orang-orang terkasih itu, wow, sangat luar biasa. Bisa Skype ini berarti. Bisa buat merekam juga selain bisa. foto. Bukan hanya foto, merekam video juga Skype bisa. Oh, jadi bisa kasih ke pasangan bahwa kita setia. Iya, gitu. Kita tunjukkan bahwa kita menyimpan momen-momen yang istimewa di antara kita. Dan itu luar biasa ya. Untuk pemirsa dimanapun Anda berada, Anda berhak mendapatkan hadiah dengan cara menjawab pertanyaan yang saya ajukan. Akhirnya saya bacain kuis juga. Ini cita-cita saya. Saya tuh cuma mau ke TV itu cuma apa? Cuma mau bacain kuis saya sih. Ini kan kepercayaan namanya. Ya, betul? Saya bacakan. Untuk Anda dimanapun Anda berada, silahkan Anda menjawab pertanyaan ini. Kuis smartphone, pertanyaan kuisnya adalah berapa megapiksel kah kamera dari HP Andromax G2? A. 3 megapiksel, B. 5 megapiksel. Jawaban B. Jawabannya jangan dibaca. Nggak usah disusah-susahin. Yang penting kan tahu, terus dia partisipasi. Oh iya, jawaban kasih tahu tapi ngirimnya kemana jangan dikasih tahu aja Pak. Itu ngirimnya. Kirimkan masing-masing jawabannya ke nomor handphone bapakmu. Kirimkan jawaban Anda melalui Twitter dengan cara follow @smartfriendworld. Kemudian jawab dengan format nama spasi, kota tinggal spasi, jawaban A atau B. Tadi jawabannya sudah B, hurufnya saja. Lalu mention ke @smartfriendworld, @lawakklubtrans7, dan mention ke 2 orang teman Anda. Dan diakhiri dengan hashtag smartfriendilk ya. Oke, sudah jelas? Hadiahnya ada uang tunai dan juga handphone untuk Anda yang beruntung. Dan saya berharap semuanya di sini Anda beruntung. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Kita butuh kebebasan. Ya, betul. Jangan terlalu mengatur-ngatur kehidupan laki-laki. Saya pernah Pak punya pasangan. Tukang atur-atur. Saya tuh hidup bagaikan Kembali lagi di LK, mengatasi masalah tanpa solusi. Kita masih membicarakan mengenai curahan hati seorang suami. Dan sekarang saya mau tanya dampak dari perselingkuhan itu sendiri. Kira-kira dampaknya terhadap keluarga seperti apa? Sama Soraya Larasati dulu. Kalau menurut saya yang pastinya dengan adanya perselingkuhan dalam rumah tangga pasti akan menimbulkan dampak buruk ya. Dampak buruknya adalah yang pertama KDRT, kekerasan disebabkan runtuhnya tati tayang. Jadi membuat kita juga mencari KDRT yang lain, kesenangan di rumah tetangga jadinya. Terjadilah perselingkuhan seperti itu. Otomatis dengan adanya cekcok terus setiap hari, timbul kekerasan, nanti yang ada jadi kriminalitas juga kan, timbul bengkak-bengkak, bengep-bengep, ditanya nama tetangga kan jadi nggak enak gitu. Itu yang menjadikan ya sudah kekerasan itu adalah satu hal yang harus kita hindari ya. Betul. Dan rata-rata kan juga suami itu karena merasa dirinya lelaki lebih kuat, akhirnya suka melakukan hal tersebut. Betul. Itu yang tidak boleh terjadi. Saya setuju, daripada KDRT mending KD Raul tuh, bahagia. Betul. Ya kan? Kekerasan dalam ruang gaul ya. KD Raul. Nah, sekarang saya mau tanya sama Pak Haji Komar dulu deh. Pak Haji Komar dulu. Silakan. Iya. Menurut Pak Haji Komar sendiri gimana ini? Pak, tapi sebaiknya ke Ari Kriting aja dulu Pak. Iya Pak, soalnya kalau kita lihat Pak Haji Komar ini korban KDRT itu. Iya makanya nanti. Bengep-bengep gitu. Makanya saya tanya Ari Kriting dulu deh. Silakan Ari. Selamat malam semuanya. Iya. Perkenalkan,
Nama saya Ari Kriting. Dari mana? Saya ini dari jaringan usaha dan tindakan nikah biar berumah tangga. Disingkat apa itu? Justin Bieber. Oke, Justin Bieber. Saya agak kurang sepakat dari tadi dengan ibu yang satu ini, siapa namanya? Ibu Vega. Oh, ini dia panelis, Pak. Saya kira tadi mahasiswa Atmajaya juga, bajunya sama ini. Orang aku yang suka ngambil sampah, Karena begini Bapak, menurut saya ya Bapak ya. Iya. Selingkuh. Itu kadang-kadang kita harus melakukan tindakan preventif. Dan kalau selingkuh itu harus dipastikan dulu, apakah hanya jalan, apakah pakai hati. Kalau pakai hati, selingkuh. Kalau hanya jalan, selingan. Oh iya, benar. Tidak usah terlalu dipermasalahkan. Dan jujur saja Pak, kadang-kadang memang ibaratnya kita dengan laki-laki itu kan, kalau bahasanya itu jangan kayak menggenggam pasir. Menggenggam pasir, semakin digenggam, semakin banyak yang keluar. Iya. Tapi peganglah dengan ramah lingkungan, sehingga Pak, interupsi Pak. Ngomong apa sih? Ngomong apa sih? Ngomong Pak, apa? saya Pak. Ya Pak, aku juga pusing Pak dengerin dia. Gini kalau itu kita perumpamaan. Iya, bingung. Lu ketik, terus nanti masukin ke Google. Nanti dari Google gua cari translate-nya deh. Kita butuh kebebasan. Ya, betul. Jangan terlalu mengatur-ngatur kehidupan laki-laki. Saya pernah Pak punya pasangan. Tukang atur-atur. Saya tuh hidup bagaikan Acara sama tukang parkir sih lu diatur melulu. Ya itulah, supaya kita laki-laki jangan selingkuh ya, dibutuhkan kerjasama untuk menjalin keharmonisan antara rumah tangga ini. Iya. Ini bukan hanya tugas wanita. Betul. Kadang-kadang juga tugas laki-laki, kita juga memang harus menjaga perlakuan dan perbuatan kita. Sekarang saya ingin dapat petuah nih dari Pak Komar. Baik. Dia ngerti Pak ya? Hah? Ngerti dia? Ngerti. Saya mewakili dari barisan anak gaul. Barisan anak gaul. Korban tante-tante. Korban tante-tante. Disingkat apa? Bangkotan. Tetap aja. Iya. Pak, interupsi Ya. Pak. Dia mah tetap Anak aja. gaul, korban tante-tante. Kalau anaknya aja kayak gini, tantenya tuanya kayak apa Pak? Tantenya gimana ya? Saya juga mikirin tantenya kayak apa itu. Baik, ada 4 persoalan. Ntar dulu sebentar. Iya. Ada 4 persoalan. Iya. Persoalan yang pertama, ada sepasang suami istri mengendarai mobil, suaminya pegang setir, istrinya di sebelahnya. Suaminya belok ke kanan, istrinya belok ke kiri. Pak belok kiri Pak, Pak belok kiri Pak. Tapi suaminya tetap ke kanan. Diam kamu, saya apa kamu yang nyupir? Kata suaminya. Persoalan yang pertama, ini ada 4 persoalan. Persoalan yang kedua, begitu sampai di rumah, istri masaknya agak terlalu asin. Mah, kok ini asin? Diam. Bapak apa saya yang masak? Itu persoalan yang kedua. Ini ada 4 persoalan. Persoalan yang keempat, diam. Saya apa kamu yang cerita? Bukan bapak berarti ya. Jadi saling memaksakan kehendak itu tidak baik. bisa dan tidak bisa ditemukan karena masing-masing paradigmanya berbeda. Secara psikologis, laki-laki itu terdiri dari 90% logika. 90% logika, 10% perasaannya. Bahkan laki-laki itu cenderung tidak punya perasaan. Itu laki-laki. Yang wanita itu terdiri dari 90% perasaannya, 10% logikanya. Contoh. Apa contohnya? Kalau laki-laki itu 90% logika, 10% perasaan. Kalau wanita 90% perasaan dan 10% logika. Kalau lihat anak nangis, perempuan, seorang wanita, dia nangis dulu. Perasaannya dulu yang jalan. Betul. Karena 90% perasaan, baru kemudian ingat rumah sakit 10%-nya. Kalau laki-laki enggak, begitu lihat anak sakit,
logikanya jalan. Rumah sakit. Bawa ke rumah sakit. Begitu pulang dari rumah sakit baru nangis. Nangisnya kenapa? Apa sebabnya? Sebab resepnya kemahalan. Iya. Ini perbedaannya. Ya, sehingga kita perlu tahu yang namanya pusat perasaan. Pusat perasaan itu sendiri di mana? Pusat perasaan itu di mana? Pusat perasaan itu di sini, Pak. Kok pusat perasaan di sini? Ini udel dong. Oleh sebab itu ini di sini disebut pusar. Pusat, udel. Contohnya pada waktu bulan puasa bulan Ramadan, ya. Dari pusat 1 jengkal ke atas rasa lapar harus ditahan. Betul. Dan 1 jengkal ke dari bawah, pusat ke bawah, rasa yang lain juga harus ditahan. Syahwatnya. Iya. Itu. 1 jengkal ke bawah. 1 jengkal. Aduh, saya mau deket banget, Pas. Segini juga udah syahwat. Saya mau segini juga udah syahwat, Pak. Oleh sebab itu, laki-laki dan perempuan harus memilih calon suami atau calon istrinya terdiri dari 3 hal yang harus dilengkapi. Ya. 1, dia cerdas secara intelektual. Ya. 2, cerdas secara spiritual. Dan 3, cerdas secara emosional. Ya. Waduh. Saya selalu menanamkan istri saya harus izin. Makanya saya formulir izin tuh ada di rumah. Jadi kalau dia mau pergi dia tulis. Tanda tangan. Laki-laki dan perempuan harus memilih calon suami atau calon istrinya terdiri dari 3 hal yang harus dilengkapi. Ya. 1, dia cerdas secara intelektual. Ya. 2, cerdas secara spiritual. Dan 3, cerdas secara emosional. Ya. Itu laki-laki dan perempuan sama ya, Pak ya? Ketika dua-duanya ini memiliki kriteria seperti itu, maka perkawinan yang targetnya adalah sakinah mawaddah warahmah, maka akan tercapai. Karena laki-laki itu jadi imam. Ya. Laki-laki itu jadi Perdana Menteri. Ya. Laki-laki itu jadi pemimpin rumah tangga. Betul. Kalau istrinya selingkuh, yang disalahkan jangan istrinya. Maka laki-laki yang tidak mampu memberikan warna, membentuk istrinya menjadi bentuk apa? Ya. Surga dan neraka perempuan itu ada di tangan laki-laki. Itu. Begitu, Pak. Itu. Bentuk. Makanya kenapa kalau misalnya kadang-kadang juga ada yang nuntut persamaan hak? Tidak semua harus sama. Seperti misalnya kalau seorang istri itu kalau keluar dari rumah harus seizin suami, itu betul ya? Betul. Pak Haji ya? Jadi kalau misalnya keluar dari pagar aja harus izin. Minta izin, Pak. Kalau laki-laki tidak. Karena apa? Karena semua itu akan dipertanggungjawabkan oleh seorang suami. Nah, yang jadi permasalahan sekarang itu kan diatur sesuai dengan kesepakatan bersama. Betul. Jangan juga dibuat rumit. Betul. Sekarang itu, kalau saya sendiri mungkin bisa jadi contoh ini untuk keluarga yang lainnya. Waduh. Saya selalu menanamkan istri saya harus izin. Makanya saya formulir izin tuh ada di rumah. Jadi kalau dia mau pergi dia tulis, tanda tangan. Jadi kalau misalnya saya pulang ke rumah, istri saya kemana, saya lihat, oh udah ada izinnya. Saya tanda tangan nih, mengetahui saya. Jadi semuanya lancar. Iya. Lancar, Pak. Yang paling penting itu memang salah satunya adalah komunikasi. Iya. Makanya komunikasi itu dipelajari. Iya. Silakan, Kang Maman, notulen. Dari awal sampai terakhir kata kuncinya adalah kita. Dari sudut pandang anak tak pernah siap ayah ibunya pecah. Juga tak ada di antara kita, ayah ibu anak-anak yang sejak kecil menyiapkan anaknya untuk kemungkinan terhempas karena biduk rumah tangga pecah. Sehingga anak selalu menjadi korban utama perpecahan. Mereka, anak-anak kita tak pernah mau mimpinya orang tuanya harus tetap utuh. Bapaknya sebagaimanapun nakalnya, dia harus tetap bersamanya. Seperti satu surat elektronik dari seorang anak perempuan tentang bapaknya. Kupastikan aku memang jarang bertemu ayah dibanding ibu lantaran ayah bekerja di luar rumah dan pulang ketika kami telah bersama-sama letih untuk berbicara satu sama lainnya. Tapi aku percaya mungkin ibu yang lebih kerap menelpon untuk menanyakan keadaanku setiap hari, tapi aku tahu sebenarnya ayahlah yang mengingatkan ibu untuk menelponku. Semasa kecil, ibukulah yang lebih sering menggendongku. Tapi aku tahu
Ketika ayah pulang bekerja dengan wajah yang letih, ayahlah yang selalu menanyakan apa yang aku lakukan seharian. Walau beliau tak bertanya langsung kepada aku karena saking letihnya mencari nafkah dan melihatku terlelap dalam tidur nyenyakku. Ku tahu, ia kecup keningku dalam tidurku. Saat aku demam, ayah membentak, sudah diberitahu jangan minum es. Lantas aku merenggut, menjauhi ayahku dan menangis di depan ibu. Tapi aku tahu, ayahlah yang risau dengan keadaanku. Sampai beliau hanya bisa menggigit bibir menahan kesakitanku. Ketika remaja aku meminta keluar malam, ayah dengan tegas berkata tidak boleh. Sadar, ayahku hanya ingin menjagaku karena beliau lebih tahu apa yang ada di luar. Karena bagi ayah, aku adalah sesuatu yang sangat berharga. Saat aku sudah dipercaya olehnya, ayah pun melonggarkan peraturannya. Maka kadang aku melonggarkan kepercayaannya. Ayahlah yang setia menunggu di ruang tamu dengan rasa sangat risau. Bahkan sampai menyuruh ibu untuk mengontak beberapa temanku untuk menanyakan keadaanku, di mana dan sedang apa di luar. Setelah dewasa, walau ibu yang mengantar aku ke sekolah untuk belajar, tapi aku tahu ayahku yang berkata, "Bu, temani anakmu untuk aku akan pergi mencari nafkah untuk kita bersama." Di saat aku merengek memerlukan ini itu untuk keperluan kuliahku, ayah hanya mengerutkan dahi tanpa menolak. Beliau memenuhinya dan cuma berpikir, kemana aku harus mencari uang tambahan, padahal gajiku pas-pasan dan tak ada tempat lagi untuk meminjam. Saat aku berjaya, ayah adalah orang pertama yang berdiri dan bertepuk tangan untukku. Ayahlah yang mengabari sanak saudara anakku sekarang